Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini menerangkan tentang kajian tentang etos kerja. Adapun dari bunyi ayat ini yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ya, itu adalah bunyi dari Quran Surat At-Taubah ayat 105. Adapun tajwidnya, ya, Tajwid ini adalah bagaimana agar kita bisa membaca Al-Quran itu secara baik dan benar, secara fasih. Karena kalau tidak sesuai dengan aturannya, sesuai mahrojnya, sesuai dengan bacaan hukum tajwidnya, maka arti dari ayat tersebut tidak akan benar. Ya, sebagian akan dibahas, tidak seluruhnya. Misalnya di sini ada kalimat fasayarallahu, ya. Fasyayarallahu, ya. Jadi tidak dibaca fasayarallahu, tidak, tapi fasayarallahu, ya. Jadi tebal, ya. Kenapa bisa tebal? Karena ini sebelum kalimat jalalah, lafaz jalalah yaitu lafaz Allah, itu ada huruf yang berharokat fathah. Jika ada huruf sebelum lafaz jalalah berharokat fathah, itu disebut dengan tafhim. Jadi harus dibaca tebal, ya. Kalau tebal itu berarti raulahu. Jadi bukan rallahu, bukan rallahu, tapi raulahu, ya. Seperti itu. Yang kedua, wal mu'minun. Wal, ya, di sana ada wal. Ya, wal di sana itu harus dibaca jelas. Huruf alif lamnya harus dibaca jelas karena di sana hukumnya adalah alif lam komariah. Jadi bukan dibacanya wa mu'minun, ya, bukan, tapi di sana adalah karena alif lamnya tanpa tasjid itu dibacanya jelas, ya. Yang ketiga, misalnya ada kalimat wasyahadati. Nah, kalau ini alif lamnya tidak dibaca jelas karena huruf setelah alif lamnya itu ada huruf yang ada tasjidnya. Ada yang huruf yang bertasjid. Ya, jadi kalau ada hukum alif lam, apabila ada tasjid di alif lam atau di huruf setelah alif lam bertasjid, itu maka alif lam di sana tidak dibaca jelas. Jadi langsung dibacanya seperti ini. Wasyahadati, ya, bukan wal sahadati, bukan, tapi wasyahadati, ya, seperti itu, ya. Yang selanjutnya adalah fayunabbi'ukum bima, ya. Jadi ini adalah hukum mim mati. Jadi hukum mim mati, ya. Apabila ada hukum mim, ya, ketemu ba, maka itu disebut ihfa safawi. Jadi hukum mim mati itu ada 3, ya. Ada ihfa safawi, ada idgham mutamasilen, ada idhar safawi. Kalau idgham mutamasilen itu mim ketemu mim. Jadi hanya huruf mim ketemu hanya dengan huruf mim lagi, ya, idgham mutamasilan, ya. Ya, seperti itu. Terus kalau idhar safawi itu mim ketemu selain mim dan ba, selain huruf mim dan ba. Jadi setelah huruf mim mati itu huruf mim dan ba, selain itu bisa kho, bisa ha, bisa alif, ya, bisa ta. Nah, itu disebut dengan idhar safawi, ya. Selanjutnya adalah ta'malun. Ta'malun ini pasti berada di akhir ayat. Jika berada di akhir ayat, maka kalimat tersebut hukum tajwidnya itu harus berhenti, tidak dibaca.
karena ini adalah hukum tajwid adalah mad arid li sukun. Jadi bukan dibacanya misalnya bima kuntum ta'maluna, tidak, tapi dibacanya bima kuntum ta'malun. Jadi berhenti di sana karena berada di akhir kalimat gitu. Dilanjutkan. Adapun isi dan kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105 ini, ya, kita simpulkan saja. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk selalu beramal soleh, ya. Jadi beramal soleh itu adalah berbuat sesuatu yang bernilai positif, baik bagi diri sendiri, ya, maupun bagi orang lain, itu beramal soleh, ya. Yang kedua adalah setiap amal kebaikan kita akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan mukminin di akhirat kelak. Jadi suatu saat nanti ketika nanti kita dikumpulkan ya di padang mahsyar, maka semua amal perbuatan kita itu akan diperlihatkan oleh Allah. Dan diperlihatkannya oleh Allah itu bukan hanya kita saja yang melihat, tapi seluruhnya pun akan melihat hasil kita, hasil perbuatan kita di dunia hari ini. Yang ketiga, jangan merasa putus asa jika kita sudah beramal soleh, agar kita terus berupaya tetap istiqomah dalam beramal soleh. Jadi kalau kita sudah merasa berbuat baik satu kali, maka jangan merasa kita sudah merasa soleh, tapi lakukan perbuatan itu kembali untuk melakukan kebaikan yang kedua. Jika kita sudah merasa sholat wajib 5 waktu, ya, maka kita tambah dengan sholat sunnahnya, ya, seperti itu, ya. Yang keempat adalah setiap manusia kelak di akhirat akan menerima ganjaran sesuai amalannya di dunia. Nah, ini jelas, ya. Jadi hari ini, ya, adalah kita sedang menabung, ya. Apa yang kita tabung hari ini maka akan kita tuai nanti di akhirat. Ketika kita menabung kebaikan, ya, maka di akhirat kelak kita akan menuai kebaikan tersebut. Apabila yang kita tabung, yang kita lakukan sehari-hari adalah bukan amalan soleh, bahkan tidak bermanfaat sama sekali, maka yang kita tuai pun tidak akan menghasilkan apa-apa nanti di akhirat. Selanjutnya adalah asbabun nuzul Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya agar beliau mengatakan kepada kaum muslimin agar mau bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah, mengeluarkan zakat, agar mereka mau melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Jadi kalau kita yang namanya manusia itu tidak pernah hilap, tidak pernah terlepas dari hilap, ya, salah dan dosa, maka sebaiknya walaupun kita sudah melakukan sholat yang 5 waktu, maka sebaiknya kita perbanyak beramal soleh, bisa dengan bersedekah, bisa dengan membantu kedua orang tua, bisa dengan melaksanakan kegiatan sholat sunnah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memerintahkan kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada mereka bahwa apabila mereka telah melakukan amal soleh, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal tersebut. Ya, ini nanti akan terjadi, ya, ketika nanti di padang mahsyar, bahwa semua amal perbuatan kita, baik yang baiknya maupun yang buruknya akan diperlihatkan langsung oleh Allah. Yang ketiga adalah mereka akan dikembalikan ke alam akhirat dan diberikannya kepada mereka ganjaran atas amal mereka selama hidup di dunia. Yang keempat adalah peringatan keras terhadap orang yang menyalahi perintah agama, bahwa amal mereka itu pun nantinya akan diperlihatkan pula kepada Allah dan kaum muslimin lainnya kelak di hari kiamat, ya. Subhanallah, ya, mudah-mudahan kita bisa menabung kebaikan dan amal soleh sebanyak-banyaknya agar yang diperlihatkan Allah itu adalah kebaikan kita nanti di akhirat. Dilanjutkan, ya, ini kita kepada inti pembahasannya. Quran surat At-Taubah ini kan menjelaskan tentang etos kerja. Etos kerja dalam bahasa Arab itu artinya amala ya'malu, dalam Al-Quran artinya bekerja. Yang kalimat ini seringkali dihubungkan dengan amal soleh, atau bekerja itu adalah pekerjaan yang dapat membawa kebaikan, ya, membawa kebaikan, ya.
Jadi kalau kita bekerja itu ya harus membawa kebaikan, terutama untuk diri kita sendiri. Kebaikan itu tentunya menghasilkan sesuatu yang positif, menghasilkan sesuatu yang bernilai semangat, ya, sesuatu yang bernilai bermakna kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu adalah pekerjaan yang positif, ya. Adapun definisi etos sendiri, ya, kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesianya, etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengarahan, dan daya, serta sistem nilai yang diyakininya. Dalam Al-Quran, ya kalau ini dari segi Al-Qurannya, dikenal dengan kata itqon, yang berarti proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna, sebagaimana Quran surat An-Naml ayat 88. Etos kerja seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus itu jelas dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah, ya, Sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ya, jalannya Islam, ya. Jalannya Islam. Kalau kita ada di jalan Islam, ya, ikut aturan-aturan Allah, ya, menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah hidup kita akan lurus, ya. Tidak akan berbelok-belok, tidak akan mengalami hambatan-hambatan yang sangat pedih gitu dibandingkan kalau kita berbelok-belok. Walaupun memang kalau kita berada di jalan yang lurus pun tidak akan terlepas dari ujian Allah gitu, ya. Selanjutnya apa lagi? Kalau kita tidak memiliki etos kerja, maka yang terjadi apa? Kalau kita tidak memiliki semangat kerja, yang terjadi adalah kita suka melihat orang yang meminta-minta di jalan, ya. Orang yang putus asa terhadap rahmat Allah, ya, tidak mau bekerja, ya, tidak mau melakukan amal soleh, ya. Jangankan amal soleh, bekerja pun untuk menafkahi dirinya sendiri itu tidak bisa. Akhirnya apa? Dia meminta-minta, ya, dia meminta-minta tanpa adanya sesuatu yang ia lakukan, ya. Dia langsung menengadahkan tangan, ya, untuk meminta belas kasihan orang, ya. Dan kalau dalam Islam itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh, ya? Nah, di sini jelaskan larangan meminta-minta. Agama Islam memberikan motivasi kepada setiap orang yang beriman agar menjauhi sikap-sikap yang menunjukkan kelemahan. Budaya pengemis bermentalkan kemalasan yang merupakan kehinaan dan pelecehan terhadap sabda Rasul yang mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Seandainya seseorang mencari kayu bakar dan dipikulkan di atas punggungnya, hal itu lebih baik daripada kalau ia meminta-minta pada seseorang yang kadang-kadang diberi, kadang-kadang ditolak. Nah, ini, ya. Jadi apapun keadaan kondisi kita, ya, lebih baik kita bekerja walaupun hasilnya sedikit daripada kita menengadahkan tangan kita untuk hanya mendapatkan belas kasihan orang lain, ya. Ya, udah di dunia kita itu pasti akan dicemooh, dan pasti nanti di akhirat pun pasti Allah pun akan sama menganggap diri kita itu adalah orang yang tidak percaya terhadap rahmat dan pertolongan Allah. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang minta-minta, yang berputus asa terhadap semua pertolongan Allah, ya. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, tapi lebih ke tujuan mulia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu bekerja bukan hanya sampai kita bisa makan, minum, bukan, tapi kita bekerja agar kita bisa menghasilkan yang lain, agar kita bisa pergi naik haji, agar kita bisa membangun masjid, agar kita bersedekah, agar kita bisa menyantuni anak yatim, ya, agar kita bisa
membangun pesantren. Nah, itu mungkin ya. Jadi kalau dalam Islam itu etos kerja, kalau kita bekerja, tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita misalnya bisa memberi nafkah keluarga kita, bisa membantu kedua orang tua kita, itu sudah ibadah. Apalagi kalau misalnya Allah limpahkan rezeki yang lebih banyak, maka kita maksimalkan rezeki itu untuk keperluan dalam rangka ibadah kepada Allah yang lainnya. Ya, seperti tadi yang dicontohkan, membangun masjid, membangun pesantren, bersedekah, menyantuni anak yatim, naik haji untuk menyempurnakan keislaman kita, ya, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya, nah, di sini kita akan bisa melihat ada dua gambaran yang bernilai positif dan negatif. Yang bernilai orang yang memiliki etos kerja dan orang yang tidak memiliki etos kerja. Pasti pada akhirnya itu hasil akhirnya akan berbeda. Hasil akhirnya akan berbeda. Yang pertama, kalau kita memiliki etos kerja, ya, segala kemalasan itu akan dilawan, ya. Mungkin kita enaknya tidur, main HP, ya. Enaknya kita nongkrong, ngerokok, ya. Mumpung muda, mumpung masih remaja. Tapi apa yang terjadi ketika masa muda diisi dengan hanya ngomeh HP, hanya dengan berbaring, maka yang terjadi ketika dewasa, dia tidak punya bekal apa-apa. Akhirnya dia bingung, dia bisa apa? Ketika dia bingung, dia bisa apa? Akhirnya yang terjadi adalah pusing, stres, dan mencari jalan pintas. Ya, ada yang meminta-minta, ya, akhirnya ada yang hanya bekerja, ya, nu penting dapat uang lah hari ini, gitu. Tapi beda dengan orang yang memiliki etos kerja, ya, yang memiliki semangat kerja, ya. Dia masa muda isi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, belajar yang baik, ya. Ada waktu luang dia pergunakan dengan kreatif, ya. Ada waktu luang dia gunakan dengan ibadah, berdoa sama Allah, ya. Ada waktu luang dia gunakan untuk berbuat baik sama orang tua. Ada waktu luang dia gunakan untuk memplanning semua masa depan dia harus bagaimana, ya. Dia menapaki step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Akhirnya ketika dia menemui kedewasaan, ketika dia berhasil selesai pendidikan, usia pendidikannya, maka dia akan menjadi orang yang sukses, ya. Nah, di sini sudah jelas, ya, gambarannya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi etos kerja. Ya, yang pertama pasti mencari ridho Allah, yang kedua menolak kemungkaran atau kemalasan, ya. Karena kalau tidak memiliki etos kerja, pasti yang terjadi apa? Dia akan mencuri, dia akan mabuk, dia akan banyak ya, malas lah. Kalau kemungkaran itu kan orangnya malas, orang yang tidak mau bekerja. Yang ketiga adalah agar dapat beramal saleh. Yang keempat, memberi nafkah bagi keluarganya. Fungsi etos kerja, pendorong timbulnya perbuatan dan kreativitas, ya. Jadi kalau orang memiliki semangat kerja, pasti yang terjadi adalah akan berbuat yang lebih baik dan lebih baik. Kalau lebih baik, pasti kreativitasnya akan tumbuh dengan sendirinya. Yang kedua, penggairah dalam aktivitas, ya. Jadi kalau kita punya semangat, pasti kita akan lebih bergairah dalam beraktivitas. Yang ketiga, penggerak seperti mesin pada mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan atau gerakan. Jadi hidup kita, masa depan kita itu tergantung dari etos diri kita sendiri dalam bekerja. Tergantung dari semangat kita sendiri dalam melakukan sesuatu yang baik, ya. Jadi kalau kita memiliki etos kerja yang baik, insya Allah kita akan memiliki motivasi hidup yang baik pula, ya. Di bawah 5 etos kerja itu, yang pertama kerja keras, ya.
jadi pantang untuk malas. Yang kedua, kerja ikhlas, harus ikhlas. Yang ketiga, kerja cerdas. Kalau cerdas itu berarti efisien dan efektif ya. Jadi harus tahu step-stepnya dulu, apa dulu gitu ya. Yang selanjutnya adalah berkualitas ya. Jangan sampai kita kerja tapi tidak ada hasilnya ya. Yang terakhir adalah kerja tuntas ya. Nah, ini yang terakhir, kerja pun harus tuntas, jangan setengah-setengah ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan Quran At-Taubah ini bisa menjadi motivasi bagi kita agar kita bisa terus beramal soleh di dunia ya, terus bisa memiliki etos kerja yang baik ya, sampai kapanpun ya, karena yang namanya manusia ya itu harus terus beramal soleh agar kita bisa menuai amal soleh itu nanti di akhirat kelak ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.